Pecalang, kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kalau saya takut, jangankan teman-teman ini. Jangan teman-teman pakai dinas ini. Orang tukang sapu juga saya takut. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapang, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Saya minta maaf itu buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Ya, kalau saya ditanya kenapa ini kemudian tiba-tiba Hercules menyampaikan permohonan maaf, padahal kalau dilihat dari gaya-gayanya, dari egonya, dia adalah orang yang sulit untuk minta maaf, ya pasti ada sesuatu yang terjadi dan pasti itu ada tekanan sehingga membuat dia harus menyampaikan permohonan maaf sebelum terjadi masalah-masalah yang jauh lebih besar ke depannya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa ini nampaknya Hercules salah pilih lawan gitu ya. Dia setengah mabuk itu, dia nggak nyadar itu bahwa Pak Sutioso ini bagaimanapun dia hari ini gitu ya, bagaimanapun kondisi fisiknya, bagaimanapun dia adalah senior di Kopassus, sehingga ketika Hercules dengan semena-mena melecehkan Pak Sutioso, itu pasti semua grup Kopassus termasuk yang sudah punawirawan juga pasti tidak setuju atau merasa jengkel dengan Hercules gitu. Ente Hercules yang seenak-enaknya ngatain seorang perwira Bapak Sutioso, ya sudah bawa tanah. Pikirin itu nih mata lu, jangan lu rumah asal lu di sini lu pasang hebat gitu, paling hebat gitu, lu banyak dan lu masih berani cuma dibawa ke tiak hukum. Lu jangan lu pikir orang Betawi ini takut sama lu, enggak. Orang Betawi lagi mantau lu semuanya, kelakuan lu. Premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Sutioso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta. Kepada presiden. Saya ulangi, kepada presiden. Kapan Pak Sutioso ngomong itu? Pak Sutioso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa, Pak Gatot? Pak Gatot yang aku hormati, ya aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Nah, kok Pak Gatot, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas, kayak saya punya kesalahan yang Pak Gatot. Aku juga manusia biasa.
Ya, tapi aku sekarang ini memperbaiki diri jadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bola-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang semua, saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh mereka. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang dirugikan lapor ke Pak Polisi. Ketika Hercules menyampaikan permintaan maaf, itu sangat saya yakini bahwa itu ada tekanan. Dia harus menelan ludahnya sendiri padahal baru kemarin dia sampaikan. Maka ya kalau ini mau dibubarkan, mungkin salah satu jalan atau pendorongnya adalah atensi dari Kopassus gitu. Karena kayaknya Hercules ini cukup takut sekali dengan penolakan Ormas Grip Jaya di Bali dan Kalteng ada apa? Organisasi masyarakat atau Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya sedang menjadi sorotan. Belakangan Grip Jaya dibicarakan warganet pengguna media sosial X karena menghadapi penolakan di berbagai daerah. Grip akan meresahkan sebuah perusahaan disegel oleh Grip karena sengketa dengan seorang warga. Udah kayak aparat penegak hukum saja. Pengadilan saja belum ada putusan gimana investor ada mau masuk kalau ada ormas modelan begini. Tak ketinggalan akun tersebut mengunggah video berupa respon kepolisian tentang penyegelan pabrik di Kalimantan Tengah. HTI dan FPI dibubarkan karena dianggap mengancam NKRI. Bagaimana dengan Grip dan Ormas Preman? Berdasarkan unggahan-unggahan pengguna X ekspresi Grip Jaya di Bali dan Kalimantan Tengah yang tengah menjadi sorotan berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah aparatur negara sehingga masyarakat rupanya menolak kehadiran ormas yang dianggap melakukan praktik premanisme ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Bali dan Kalteng yang menolak kehadiran Grip Jaya? Penolakan Grip Jaya di Bali berasal dari berbagai pihak mulai dari pemimpin daerah hingga para pencalang. Untuk diketahui, Pulau Dewata selama ini mempunyai petugas keamanan adat yang bernama pecalang. Mereka lah yang menjaga ketertiban dan keamanan di sana. Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta telah menyatakan penolakannya terhadap Grip Jaya karena wilayah tersebut sudah memiliki Dewan Keamanan berbasis kearifan lokal. Senada dengan Giri Prasta, Ketua Pacalang Bali juga mendukung penolakan pemerintah Provinsi Bali terhadap ormas tersebut.